Shalom, selamat hari Minggu saudara sekalian. Saya percaya hari ini kita semua ada dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan Yesus. Amen. Terlebih kita dipenuhi oleh kerinduan untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah hari ini. Saya undang kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Haleluya. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Terima kasih. Kasih setia Tuhan yang selalu ada sepanjang minggu ini. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan kami mau datang ke dalam hadirat-Mu, Yes, Tuhan. Tuhan yang layak kan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau sahabat, Engkau dekat, Engkau setia. Sungguh besar, sungguh indah pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh mulia dan berharga karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Sungguh besar, sungguh indah. Kemanakah aku akan pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi, Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas Kesetiaan-Mu sungguh mulia dan
dan berharga. Sama-sama katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu Tuhan buat kami. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh kembali ke hadirat-Mu. Tuhan, Kau layakkan kami. Ampuni Tuhan setiap dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, pakai kami, pakai lidah bibir kami untuk memuji Engkau, Amen. untuk meninggikan Amen. dan menyembah Engkau Amen. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar kuasa-Mu yang nyata, kuasa-Mu Tuhan yang terjadi di tempat ini. Amen. Terima kasih Bapa, terima Silakan kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus Tuhan kami Yesus. siap untuk mengikuti ibadah ini. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Saudara sekalian, di tengah kondisi seperti ini, kita tetap bisa menyatukan hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Kita masih bisa satu hati, satu suara menyerukan bahwa keselamatan yang adalah milik Allah telah diberikan Amin. bagi kita lewat korban anak domba di kayu salib. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian Tiba Saatnya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu Dari segenap suku dan bangsa, berdiri
keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan sama-sama, Allah bangkit. Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, Besar kasih Yesus yang rela mati untuk mengampuni semua dosa kita. Dia mengampuni dan melupakan setiap dosa. Kita angkat satu pujian, Tuhan mau mengampuni, sambil kita menyiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Besar kasih Yesus, kasih mempelai priaku yang rela mati di kayu salib, mengampuni semua dosaku, memperdamaikanku dan menyelamatkanku. Lepaskan aku dari kegelapan,
yang menyelamatkan kita. Yes Tuhan, lepaskan aku dari kegelapan, bawaku ke dalam terang. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salib. Kita katakan sekali lagi, Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni. Dia melupakan semua dosa, melupakan semua dosa. Dia berikan kita keselamatan, oleh korban salibnya. Saya persilakan Bapak Gembala. Haleluya, Yesus. Sebentar saya minta Bapak Albert berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. Maha besar Engkau Tuhan, pencipta langit dan bumi Tuhan. Engkau yang kami sembah. Bapak, sungguh kami ucap syukur Tuhan kalau pagi hari Haleluya, ini Yesus. kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bapak, Engkau urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta John Samuel Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Urapi mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, Haleluya. untuk setiap jemaat-Mu Tuhan Terima yang kasih. pada saat ini Tuhan mendengarkan dan mengikuti melalui ibadah online Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan firman-Mu yang hidup, yang akan menguatkan setiap jemaat-Mu, setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Firman-Mu sumber kebenaran, sumber kehidupan kami Tuhan, Haleluya. yang menjadi pedoman untuk kami boleh hidup Tuhan. Mari Tuhan, Terima kasih. siapkan setiap hati jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi tanah yang baik, untuk benih firman-Mu boleh jatuh, tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Haleluya. Bahkan lebih lagi Tuhan, ajar kami untuk kami boleh Syukur menjadi dan terima pelaku kasih. firman-Mu Tuhan. Amin. Agar sungguh Tuhan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ya. Terima Terima kasih kasih. Tuhan, kami serahkan sebentar pembacaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang beracara, Kau yang berkenan, dan kami menyerahkan hanya di dalam Dalam nama nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita katakan. Amin. Ya, puji Tuhan. Kembali oleh kemurahan Tuhan, kita berada di rumah kita masing-masing. Bahkan minggu-minggu ini kita menjalani PSBB yang dimulai tanggal 22 yang lalu. Namun bagaimanapun juga, karena hal ini harus kita lewati, maka kebaktian pagi ini, minggu pertama bulan Mei, dilakukan secara online. Nah, oleh sebab itulah kita akan sama-sama mendengarkan, membacakan firman Tuhan. Dan tema pagi ini saya terambil dari kitab Amsal, Fatsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Puji Tuhan, saudaraku, kalau pada 2 minggu yang lalu kita semua mendengarkan bagaimana
Raja Hizkia. Dia telah divonis mati. Dan dia diharuskan membuat surat wasiat. Namun apa yang dilakukan Hizkia? Dia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab. Dia tidak lagi dimati. Hidupnya diperpanjang 15 tahun karena doa. Karena hidupnya adalah orang yang setia. Orang yang tulus hati. Dan orang yang melakukan segala apa yang baik di mata Tuhan. Nah, pagi hari ini kita lebih jauh akan memeriksa kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana tadi diungkapkan oleh tema kita pagi ini. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada firman, kepada perintah, akan menerima balasan. Nah, saudaraku di Tuhan, untuk lebih jelasnya Alkitab pun memberikan contoh. Memberikan contoh yang jelas. Yaitu putranya Raja Hizkia. Yaitu Manasye. Kita akan sama-sama baca bagaimana Manasye ini. Kita sama-sama membuka dalam 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal 33 ayat 2, 3 dan 4 sampai ke 6. 2 Tawarikh pasal 33 ayat 2 sampai dengan 6. Keadaan seorang yang bernama Manasye, Raja Yehuda. Rajanya, penggantinya Hizkia. Demikian bunyinya, ayat kedua. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Dan ayat 3, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia, ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung-patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ayat 4, ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu, Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan yang 5, dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Dan ayat 6, bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai kurban dalam api di Lebak Ben Hinon. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan, sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Nah, ini perbuatan Manasye, Raja Yehuda, penggantinya Hizkia. Tapi
Sungguh dia seringkali melakukan yang menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Apakah Tuhan diam? Tuhan tidak diam. Dia tahu bagaimana Manasye perbuatannya enggak sesuai dengan apa yang dilakukan bapaknya yang bernama Hizkia itu. Justru bertolak belakang. Justru berlawanan. Perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan saya menggarisbawahi, apa yang dilakukan menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Apa Tuhan mendiamkan, membiarkan? Oh tidak, saudara. Tuhan tidak membiarkan. Dia memberi peringatan. Dia memberikan peringatan agar Manasye harus berubah. Ya, kita lanjutkan ayat yang ke-10. 2 Tawarik pasal 33 ayat 10. Ya, 2 Tawarik pasal 33 ayat 10. Dikatakan begini. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oh, inilah yang dilakukan Manasye. Tuhan sangat mengasihi. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya. Tetapi mereka tidak menghiraukannya. Inilah gambaran saudaraku pada akhir zaman ini. Banyak anak-anak Tuhan di saat pemberitaan firman, di saat disampaikan kabar kesukaan, seringkali acuh tak acuh, seringkali masa bodoh, seringkali tidak menghiraukan. Di saat firman diberitakan, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang senggol-senggolan, kadang-kadang main HP, dan sebagainya. Ini perbuatan yang sangat mengecewakan. Tadi dikatakan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, saudaraku. Kita sebagai orang-orang percaya, kalau Tuhan kasih kesempatan kita untuk mendengar firman, untuk membaca firman, biar kita lakukan dengan serius. Dengan sungguh-sungguh, dengan fokus. Tidak main-main. Tidak asal-asalan. Betul-betul kita mau sungguh-sungguh. Ya tadi landasan ayat Mas tadi dibilang apa? Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Demikian juga saudaraku. Manasye pun diingatkan tadi lewat firman. Jelas, datanglah firman Tuhan. Tapi dia tidak menghiraukannya. Apa akibatnya? Kalau betul-betul Manasye makin lama tidak menghiraukan, membiarkan masa bodoh dan sebagainya, Tuhan bertindak. Hati-hati saudaraku. Ya. Kita baca ayat yang ke-11. 2 Tawarik pasal 33 ayat 11. 2 Tawarik 33 ayat 11. Oleh sebab itu, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga
dan membawanya ke Babel. Nah, ini akibatnya. Ya, oleh sebab itu, oleh sebab tindakan yang keliru, oleh sebab tindakan yang salah oleh Manasye, Tuhan bertindak. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan yang mendatangkan. Tuhan mendatangkan siapa? Panglima tentara Raja Asyur. Dan menangkap Manasye dengan kaitan membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Oh, inilah akibatnya. Ini akibatnya kalau dia meremehkan firman. Dia mengabaikan firman. Pasti Tuhan bertindak. Ya, saudaraku dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu pagi ini, biar ini merupakan pembelajaran buat kita. Dimanapun kita berada, di rumah kah, di mana-mana kita berada, ingat jangan sampai kita meremehkan firman. Manasye meremehkan, Manasye mengabaikan. Tuhan bertindak. Tuhan mendatangkan. Haleluya, saudaraku. Saya ingin supaya seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai terjadi. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tatkala Manasye mengalami hal seperti ini, kita lanjut 2 Tawarik 33 ayat 12 dan 13. 2 Tawarik 33 ayat 12 dan 13, demikian bunyinya. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. 13, dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Dan ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengaku bahwa Tuhan itulah Allah. Nah, ini. Untung dia bertobat. Untung dia menyadari hal ini. Ini gak beda dengan suasana sekarang ini, saudaraku. Kita sedang mengalami pandemik virus corona. Sudah hampir sebulan kita tidak bisa bersekutu bersama-sama. Tidak bisa bersekutu, berbakti, dan masing-masing ada di rumah. Semuanya Tuhan izinkan, Tuhan tahu. Agar di waktu-waktu yang Tuhan sediakan buat kita, di mana kita hanya di rumah, biar betul-betul kita mengoreksi. Kita mengoreksi hidup kita. Bagaimana selama ini? Apa yang kita lakukan? Di saat kita menerima firman, apakah kita mengabaikan, meremehkan? Minta ampun kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong ampuni. Biar kita berseru kepada Dia. Kalau Manasye di saat dia menyadari hal itu, dia bertobat. Dan sungguh-sungguh dia merendahkan dirinya. Melunakkan hati Tuhan. Ia sangat merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Berdoa kepadanya. Tuhan mengabulkan. Saya percaya pagi ini, dimanapun kita berada, biar kita sama-sama berseru. Mohon belas kasihan Tuhan. Agar Tuhan mengabulkan doa kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ini contoh yang jangan kita tiru. Kita harus betul-betul hidup benar di hadapan Tuhan.
Tidak main-main akan firman Tuhan. Haleluya. Contoh yang kedua, saudaraku, Alkitab juga mencatat, yaitu Raja Amon. Amon ini anaknya Manasye. Ya. Amon ini anaknya Manasye. Sama perbuatannya. Jahat di mata Tuhan. Kita baca dalam 2 Tawarik 33 ayat 22, 23 dan 24. Ayat 22, 2 Tawarik 33 ayat 22. Siapa Amon ini? Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan kurban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. 23. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya. Merendahkan diri, malah Amon makin banyak kesalahannya. Wah, kalau bapaknya Manasye itu dia bertobat, tapi Amon dia enggak bertobat. Dia enggak merendahkan diri. Ya tidak merendahkan diri. Ayat 24 bilang apa? Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Wow, mati saudara. Amon tidak ada kesempatan lagi. Amon mengabaikan firman. Amon tidak lagi kesempatan untuk hidup. Dibunuh oleh pegawai-pegawainya. Beda dengan Manasye. Pagi ini, biar apa yang telah kita baca, contoh yang ini, baik Manasye, baik Amon. Biar kita sungguh-sungguh mau hidup, mentaati firman, dan menghargai firman Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mungkin di waktu yang lalu kita seringkali mengabaikan firman. Mungkin di waktu yang lalu kita meremehkan firman. Di pagi ini dalam suasana perjamuan kudus betul-betul kita mau bertobat, minta ampun, minta belas kasihan Tuhan. Agar supaya Tuhan mengampuni kita. Ya, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup memulihkan. Manasye yang begitu jahat, dia betul-betul bertobat, minta ampun dan Tuhan mengabulkan doanya. Beda dengan Amon. Dia tidak bertobat. Ia tidak merendahkan diri. Mati. Manasye dia bertobat. Melunakkan hati Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan, biar firman Tuhan pagi ini yang sederhana ini merupakan pembelajaran buat kita. Di dalam suasana yang demikian rupa, suasana corona, ya, apapun kehidupan kita, mari kita mau koreksi. Jangan sampai kita menjadi umat Tuhan yang seringkali menyakitkan hati Tuhan. Justru kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dan saya percaya, setiap doa yang kita panjatkan, kalau sungguh-sungguh kita mau hidup benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan mengabulkan. Manasye berdoa
Dia merendahkan dirinya. Dan Tuhan kabulkan doanya. Dan dia dipulihkan. Yang seharusnya dibuang ke Babil. Nggak jadi kembali ke taktanya di Yerusalem. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih pagi ini. Lewat kesempatan dalam suasana seperti ini, firman-Mu datang kepada kami. Agar supaya kami menjadi umat-Mu yang tidak meremehkan firman-Mu. Tapi mau taat kepada firman-Mu. Dan saya percaya kalau kita taat dan melakukan firman-Mu, Kau pasti membela dan menolong kami. Kami melihat bagaimana Manasye, meskipun dia mengalami perkara demikian rupa, tapi ada pertobatan dan Tuhan mengampuni, memulihkan, mengembalikan. Yang tadinya dia harus dibuang ke Babil, dia kembali ke Yerusalem. Dipulihkan 100%. Beda dengan Amon anaknya sendiri. Tidak ada pertobatan. Justru dia mati oleh pegawainya sendiri. Terima kasih. Di hadapan kami tersedia roti dan anggur. Di mana sebentar kami boleh makan dan minum. Biar lewat kesempatan ini, Kau sendiri mengoreksi hidup kami. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu, kalau ada hal-hal yang seringkali kita menyakitkan hati-Mu, ampuni Tuhan. Kuduskan dan sucikan. Nah, kami boleh makan dan minum dengan percaya. Kau pasti memulihkan keberadaan kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus pagi ini. Segala puji bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Ya, mari kita akan persiapkan diri kita untuk masuk dalam sakramen perjamuan suci. Kita nyanyikan Tuhan mau ngampuni ya. Biar lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mau ngampuni kita. Besar kasih Yesus, kasih mempelai priaku yang rela mati di kayu salib, mengampuni semua dosaku, memperdamaikanku dan menyelamatkanku. Lepaskan aku dari kegelapan, bawaku ke dalam terang. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Pegang roti di tangan kananmu Amin. dan angkat tinggi-tinggi. Yes. Pegang anggur di tangan kirimu, letakkan di dadamu. Ya. Biar pada pagi hari ini kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan mau mengampuni Amin.
segala dosamu. Amin. Mau melepaskan kau dari kegelapan Amin. ke dalam terangnya. Haleluya. Kita nyanyikan kurnya, Tuhan mau mengampuni. Kita siapkan hati kita siapkan hati dan pikiran kita dengan percaya bahwa korban Kristus adalah untuk kita. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Percaya saudara, Amin. Tuhan mau mengampuni segala kesalahan. Terima kasih. Ya. Amin. Tuhan ingin supaya kita dilepaskan, Ya. bebaskan daripada segala kegelapan kita. Amin. Dia mau mengasihi kita. Karena dia ingin tidak seorang pun kita binasa. Amin. Terima kasih. Haleluya. Resapkan lagu ini. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Dengan percaya. Dia hadir ada di tengah-tengah kita. Ya. Amin. Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau mengampuni dan melupakan semua dosa. Dia berikan keselamatan oleh korban salibnya. Inilah Tuhan keyakinan kami pada pagi hari ini. Karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Engkau tahu keberadaan kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu setiap pergumulan kami. Amin. Engkau tahu setiap persoalan kami. Di hadapan-Mu tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Ya. Kami percaya pagi ini Engkau hadir dan ada di tengah-tengah kami. Amin. Sesuai dengan pujian ini Tuhan, Kau pasti mau mengampuni kami. Amin. Segala kesalahan kami, kekeliruan kami, dosa kami sehingga menyebabkan kami mengalami hal-hal yang demikian rupa. Kami mohon Tuhan, Kau kuduskan dan sucikan Amin. hidup kami sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sebelum kita makan bersama, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, Ya. telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia cirahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara, Amin. tubuhnya telah dipecah-pecahkan. Ya. Demi kita yang seharusnya kita binasa. Seharusnya kita tidak ada di sini. Tapi oleh anugerah kemurahannya, kita ada di tempat ini. Ya. Terima kasih. Kita percaya segala kekeliruan kita, kesalahan kita, Tuhan sudah hapuskan. Sucikan. Jangan ada seorang pun yang bimbang dan ragu. Mari kita dengan percaya kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, terima kasih. Anugerah-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan. Mari kita Terima siapkan. kasih. Pegang anggur di tangan kananmu. Ya.
Sebelum kita minum bersama, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ingat, dia pasti datang. Amin. Bukan datang sebagai bayi. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Jangan ada seorang pun yang bimbang dan ragu. Dia pasti datang. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dan tidak ragu dan bimbang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian sungguh besar, sungguh indah. Sebagai perenungan kita bahwa pengorbanan Yesus yang sudah menebus hidup kita. Kita katakan pujian ini sungguh besar, pengorbananmu bagiku. Sungguh besar Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sekali lagi kita katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar.
Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Oleh kemurahan anugerah-Mu, kami bersama-sama boleh mengakhiri ibadah raya hari ini. Teristimewa, kami bersama-sama boleh makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Semuanya adalah oleh anugerah kemurahan-Mu. Berkati sidang-Mu yang hadir, khususnya di rumah-rumah tangga, dimanapun mereka berada, berkati keluarga per keluarga dengan berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa mereka yang saat ini sedang menghadapi suasana yang mencengkram. Namun kami percaya Kau pasti melindungi setiap keluarga ini dengan sempurna. Apapun yang dikerjakan, dilakukan, Tuhan berkati dengan cara-Mu yang ajaib. Demikian juga untuk anak-anak kami yang sedang sekolah di rumahnya masing-masing. Belajar di rumahnya masing-masing. Berikan hikmat akal budi kepada kedua orang tuanya. Untuk bisa mengarahkan, bisa menuntun. Dan anak-anak kami boleh berhasil. Kami percaya pagi ini Kau sudah menilik tiap-tiap keluarga dengan luar biasa. Memberkati mereka secara luar biasa. Dan kami percaya Kau senantiasa melimpahkan kekuatan, kesehatan yang prima. Bungkus tutup mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujiannya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, damai sukacita, kesehatan yang melimpah, keberkatan yang melimpah yang bersumber daripada Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, yang percaya diberkati katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk pengumuman hari ini bahwa kita akan kembali ibadah raya secara online di minggu yang akan datang tanggal 10 Mei 2020 jam 7 pagi di channel YouTube GBI Paturyani. Kemudian pengurus juga tidak bosan-bosannya menghimbau agar kita menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi, selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, kemudian jangan lupa ketika kita harus keluar rumah, kita menggunakan masker dan jika tidak diperlukan dan tidak urgent, sebaiknya kita tetap tinggal di dalam rumah. Ya, kita tetap jaga supaya kita sehat dan kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Ku temukan wajah-Mu, karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam